Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu mereview jurnal nasional dan internasional tentang resiko pasar. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu Aprisani Nur Pratiwi dengan NIM A1C019026. Yang kedua, Bayi Irma Uriwatin Maulida dengan NIM A1C019038. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar suatu produk keuangan yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan dan tidak terbatas pada komoditas ekonomi tertentu. Resiko pasar adalah resiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi. Resiko pasar tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi, meskipun dapat dilindung nilai dengan cara lain. Next. Baik, selanjutnya saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul The Assessment of Market Risk in the Context of the Current Financial Crisis. Penulis atau peneliti Ioan Tranca, Andrea Maria Piccia. Next. Urgensi dalam penelitian ini yakni manajemen risiko pasar yang benar telah menjadi pusat perhatian bagi lembaga perbankan dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan baru-baru ini. Metode statistik yang digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah VAR. Komite Basel merekomendasikan VAR dan stress test sebagai instrumen utama yang digunakan untuk menyediakan modal yang diperlukan untuk menutupi jenis risiko ini. Next. Selanjutnya, masalah yang diangkat dalam penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu guncangan tak terduga di pasar, meningkatkan nilai tukar, meningkatkan suku bunga, mengurangi pencatatan sekuritas keuangan yang terkait dengan volatilitas pasar yang tinggi. Manajer memerlukan informasi sebelumnya untuk menilai dampak guncangan ini terhadap kinerja perbankan. Next. Teori utama yang mendasari penelitian. Metode statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur resiko pasar yang terkait dengan portofolio bank adalah VAR. VAR merupakan indikator probabilistik yang menyatakan potensi kerugian maksimum dari nilai pasar portofolio yang mungkin muncul dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan. VAR dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu metode simulasi historis, metode parametrik, dan metode Monte Carlo. Metode simulasi historis mengkuantifikasi nilai hipotesis dari perubahan portofolio saat ini sesuai dengan fluktuasi historis dari faktor resiko, menggunakan distribusi empiris dari data masa lalu dan tanpa asumsi terkait dengan distribusi pengembalian. Metode parametrik menyiratkan bahwa pengembalian harian mengikuti distribusi normal. Kelemahan utama dari metode ini adalah tidak dapat memperkirakan kerugian-kerugian yang penting, karena seringkali distribusi memiliki ekor yang gemuk, ditandai dengan banyaknya kejadian tak terduga dan tidak mengikuti distribusi normal. Cordilasu 2007. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur VAR digunakan mode Garch-Tarch dengan model struktural break atau kehancuran struktural destimasi dengan menggunakan ICSS test dan extreme value theory atau EFT. Dengan kedua metode blok maksima dan peaks over threshold, VAR hanya mengukur kerugian kuantil dan dengan cara ini tidak mempertimbangkan kerugian lain yang terletak di
atas tingkat VAR. Dengan cara ini, seorang manajer resiko yang hanya menggunakan VAR sebagai ukuran musuh yang mengevaluasi resiko mungkin tergoda untuk mengabaikan kerugian yang terletak dalam tingkat kepercayaan, sementara kerugian ini meningkat di atas tingkat VAR. Ukuran resiko lain yang digunakan oleh manajer dikenal dengan istilah conditional VAR atau tail conditional expectation. ES mengoreksi serangkaian gangguan VAR. ES mempertimbangkan kemiringan kerugian di atas tingkat kepercayaan. Melalui ES, seorang dapat menentukan kerugian portofolio jika tingkat kepercayaan terlampaui. Juga ini mempertimbangkan properti subaditivitas. Selanjutnya, penggunaan metode ini mengurangi dampak pemilihan satu tingkat kepercayaan terhadap keputusan manajer. Next. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu hasil utama dari uji VAR dan ES menunjukkan bahwa peningkatan kerugian portofolio dapat ditentukan oleh peningkatan volatilitas pasar. Mengenai model GARC, model yang paling memadai yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian adalah GARC dengan jeda struktural dalam varians. Selain itu, hasil menyoroti bahwa persyaratan modal yang lebih tinggi diperlukan untuk metode EFT, peak over threshold. Penggunaan model ekonometrik sangat penting untuk menawarkan informasi kepada manajer bank, dan jika guncangan ini muncul, bank akan membutuhkan tingkat modal yang memadai untuk menutupi resiko ini. Karena kompleksitas yang menjadi ciri risiko pasar yang dihadapi bank, para ahli di lapangan merekomendasikan penggunaan metodologi VAR bersama dengan model lain seperti fungsi Kofula. Penggunaan jenis metode ini adalah tujuan utama dari penelitian kami di masa depan. Next, keterbatasan penelitian. VAR hanya mengukur kerugian kuantil dan dengan cara ini tidak mempertimbangkan kerugian lain yang terletak di atas tingkat VAR. Dengan cara ini, seorang manajer risiko yang hanya menggunakan VAR sebagai ukuran musuh yang mengevaluasi risiko mungkin tergoda untuk mengabaikan kerugian yang terletak dalam tingkat kepercayaan, sementara kerugian ini meningkatkan di atas tingkat VAR. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan mengenai review jurnal nasional oleh rekan saya, yaitu Aprisani Nur Pratiwi. Silakan Saudari Aprisani. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan artikel nasional tentang yang berjudul pengaruh rasio leverage terhadap risiko pasar pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penulis atau penelitinya yaitu Eni Safitri dan Andra Lolija Pramudia. Next. Yang pertama yaitu urgensi penelitian. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh leverage DOL DFL baik secara simultan maupun secara parsial terhadap risiko pada perusahaan manufaktur di BI. Next. Selanjutnya yaitu masalah yang diangkat dalam penelitian. Masalah dari penelitian ini adalah dalam mengambil keputusan leverage pembelanjaan, manajer keuangan dapat menggunakan analisis indifference dan degree of financial leverage atau DFL untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan laba operasi terhadap earning per share atau EPS. Kombinasi kedua leverage disebut leverage total. Dalam melakukan pengambilan keputusan leverage, manajer keuangan tidak cukup hanya memperhatikan laba yang terjadi, melainkan juga harus memperhatikan risiko. Risiko yang terjadi karena adanya leverage operasi, leverage pembelanjaan, dan leverage total masing-masing disebut risiko bisnis, risiko pembelanjaan.
Peran risiko pasar dalam melakukan pengambilan keputusan leverage, di mana leverage ada dua macam, yaitu leverage operasi dan leverage pembelanjaan. Selanjutnya itu teori utama yang mendasari penelitian. Dalam melakukan investasi, pemodal akan memperkirakan berapa tingkat penghasilan yang diharapkan atau expected return atas investasinya untuk suatu periode tertentu di masa mendatang. Namun, setelah periode investasi berlalu, belum tentu tingkat penghasilan yang terrealisasi adalah sama dengan tingkat penghasilan yang direalisasikan. Dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Ketidakpastian akan tingkat penghasilan merupakan inti dari investasi, yaitu bahwa pemodal selalu harus mempertimbangkan unsur ketidakpastian yang merupakan risiko investasi. Risiko menunjukkan kemungkinan bahwa penghasilan aktual berbeda dari penghasilan yang diharapkan. Investasi pada saham mempunyai risiko yang lebih tinggi karena besar sekali kemungkinan bahwa penghasilan yang diharapkan pada suatu periode tertentu tidak dapat direalisasi. Financial leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan pendapatan sebelum bunga dan pajak EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa. Ini lebih umum digunakan daripada pendapatan tersedia bagi pemegang saham biasa, karena earning per share mengukur tingkat penghasilan atau return untuk setiap lembar sahamnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan publik yang telah disubmit ke BI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Selanjutnya dilakukan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2019 sampai 2011 yang data mengenai laporan keuangan dapat diakses melalui www.idx.co.id. Yang kedua, tidak mempunyai transaksi penjualan dan yang ketiga, periode laporan keuangan perusahaan berakhir setiap 31 Desember. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS. Selanjutnya itu hasil penelitian. Yang pertama, uji koefisien regresi secara parsial, yaitu Degree of Operating Leverage atau DOL. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa DOL tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap beta. Arah hubungan antara DOL dengan beta menunjukkan arah positif, yang berarti DOL yang tinggi mencerminkan tingkat risiko perusahaan atau beta yang tinggi pula. Yang kedua, Degree of Financial Leverage atau DFL. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa DFL tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap beta. Arah hubungan antara DFL dengan beta menunjukkan arah negatif, yang berarti DFL yang tinggi belum tentu mencerminkan tingkat risiko perusahaan atau beta yang tinggi pula. Yang kedua yaitu uji pengaruh secara simultan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen DOL dan DFL tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel beta saham. Selanjutnya itu keterbatasan penelitian. Dalam melakukan pengambilan keputusan leverage, manajer keuangan seringkali hanya memperhatikan laba yang terjadi dan tidak memperhatikan risiko. Seperti pada perusahaan, investor berusaha juga untuk menurunkan beta saham karena seringnya perusahaan dalam beta saham menentukan biaya transaksi pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham harus menyeimbangkan kembali portofolionya untuk memelihara tingkat risiko yang diinginkan, untuk memperbaiki hasil estimasi model regresi, agar dalam penelitian selanjutnya menambah jumlah perusahaan sampel penelitian dan juga penelitian ini menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.